Bu Aisyah Khairani Mardatila. Iya, Pak. Betul ya. Iya, Pak. Ngajar di sekolah dasar apa ini? Sekolah dasar Muhammadiyah. Muhammadiyah. Iya, Pak. Muhammadiyah. Udah berapa lama Bu Aisyah ngajar situ? Sudah jalan tahun ke-6, Pak. Udah lama ya. Iya, Pak. Gimana? Senang nggak ngajar? Alhamdulillah, Pak. Senang ya. Iya, Pak. Itu memang betul-betul jadi ingin jadi guru. Iya, Pak. Insya Allah. Jadi guru. Karena kan saya itu backgroundnya, Pak, bukan ngambil pendidikan, Pak. Hmm. Saya itu Suludin, Fakultas Filsafat. Wes, filsafat. Wah, jago dong filsafatnya. Jadinya Pak, untuk apa namanya, untuk tentang apa namanya pedagogi gitu benar-benar masih belajar banget Pak. Hmm. Di mana kuliahnya? Di Unida Pak, Universitas Darussalam Gontor. Jadi lulusan Gontor. Iya Pak. Gontor berapa? Gontor Putri 3 Pak. Tahun berapa? Saya itu kalau lulus SMA-nya kan kalau di sana namanya KMI ya Pak ya. Lulus Ya. KMI-nya 2014, kemudian lulus S1-nya 2018 Pak. Kalau di Gontor kan ada praktek ngajar. Iya, Pak. Jadinya sebelum kita itu apa namanya lulus, itu kan kita apa namanya ada praktek ngajar juga, Pak. Namanya Amalia Tadris, Pak. Ya, amal tadris. Nah, Baik. Ah, materi yang akan disampaikan di ini apa? materi tentang keragaman, Pak, pada sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 13, Pak. Oke. Ini menggunakan apa? PJBL. BJBL, Pak. Kenapa dipilih PJBL? Karena apa namanya melihat siswa, keadaan siswa saya itu Pak, anaknya aktif-aktif Pak. Jadinya kalau Hmm. misalnya saya itu ngajak mereka untuk bereksplorasi, seperti Ya. kita, seperti membuat sesuatu itu mereka suka Pak. Jadinya biar ram Apa yang mau dibuat oleh mereka dalam materi ini? cerita Pak, cerita apa namanya membuat cerita. Kemudian kan di kelas itu kebetulan ada yang pintar gambar Pak. Nah, Hmm. jadinya kan di kelas itu ada anak yang pintar gambar. Jadinya anak-anak yang pintar gambar itu nanti eh, saya ajak untuk membuat poster, Pak. Poster. Nah, kemudian anak-anak yang hobinya bercerita, kayak apa namanya, buat drama-drama gitu, nanti mereka saya ajak untuk apa namanya membuat cerita gitu, Pak. Nanti Hmm. di depan. Ini dihubungkan dengan STAD. Iya, Pak. Gimana maksudnya itu? Proyek PJBL dihubungkan dengan STAD. Jadinya gimana ini? Jadinya gimana tuh bentuknya? Tapi saya lebih apa namanya lebih ke PJBL-nya sih, Pak. Nah, terus ini STAD-nya buat apa ini? Hmm? Buat apa namanya? Buat pelengkap, Pak. Melengkap. Apa Iya. itu STD? Student Team Achievement Division itu apa? Metodenya gimana ini? Metodenya lebih mengajak ke anak-anak untuk apa namanya? eh membuat apa namanya kelompok, Pak. Bekerja kelompok. Ya. Nah, langkah-langkahnya emang ada persamaan nggak dengan PJBL? Sama, Pak. Hampir sama. Iya, Pak. Dari bagian mana yang bisa diintegrasikan dengan PJBL? Di bagian ini, Pak, apa namanya? Diskusi kelompoknya, Pak. Di bagian kerja kelompoknya. Ya, kerja kelompok. Ya, oke, bagus.
Terus eh, dasar teori dari PJBL dan STAD itu apa? Teori Dari belajarnya itu teori belajar apa? Dia didukung oleh teori belajar apa? teori belajar behavior, Pak. Behavior atau konstruktivisme? Konstruktif, Pak, konstruktif. Hah? Konstruktif, Pak. Kenapa? Karena lebih mengajak anak-anak untuk apa namanya berkolaborasi dan juga mengajak anak untuk apa namanya melatih apa namanya kecakapan anak dalam memahami pelajaran tersebut. Oke. Pada saat Bu Aisyah ingin membuat Ya, Pak. tujuan pembelajaran, Mm. apa yang menjadi pertimbangan Bu Aisyah? Melihat ini Pak kemampuan anak Kemampuan anak pada aspek apanya? pada aspek kognitifnya Pak. Kognitifnya saja? Eh, Pada aspek kognitif, kemudian aspek psikomotoriknya juga Pak. Itu aja? Iya Pak. Dua hal itu aja? Iya Pak. Sikapnya enggak? Ya sama sikap juga Pak. Oh, katanya dua. Kok harus Sa- bertambah? Sama sikap juga Pak. Hmm. Mana di bagian mana yang kognitif? Kan Di ada 4 nih yang Ibu bikin nih. Ya Pak. Positif dapat membaca dan seterusnya nih. Di bagian mana yang kognitif? Di bagian membaca Pak. Mampu mampu membaca dan juga menjelaskan makna. Membaca itu kognitif atau skill atau keterampilan? Membaca skill Pak. Kalau tadi katanya kognitif. Gimana sih? Hah? Iya Pak. Terus coba dijelaskan itu semuanya. Mana yang kognitif, mana yang psikomotorik, dan mana yang sikap. Yang peserta didik dapat membaca itu bagian skill, kemudian peserta didik dapat menghafal surah Al-Hujurat. Itu Hah? bagian skill juga, Pak. Ya, Kemudian skill, menghafal skill. Menghafal itu area apa? aspek kognitif. Hah? Kognitif, Pak. Hah? Kognitif, Pak. Meng- Hah? Menghafal termasuk kognitif, Pak. Hah? Kognitif, Pak. Seriusan? Serius. Tadi bukan kognitif tadi. Kau Kognitif. berubah-ubah. Nomor 1 berubah, nomor 2 berubah. Terus, Kalau misalnya menjelaskan termasuk aspek kognitif, Pak. nomor 4, nomor berikutnya. Kemudian peserta didik mampu menyusun proyek menggambarkan pentingnya persaudaraan dalam perbedaan. Ini Apa itu? termasuk aspek skill, Pak. Terus, ini di sini dibikin media nggak? Medianya iya, Pak. Nanti saya apa namanya mengajak anak-anak untuk apa namanya tadinya Hah? nanti saya membuat peta keragamannya dulu, Pak. Nanti saya buat peta konsepnya, kemudian saya Hmm. mengajak anak-anak melihat dari apa namanya video, Pak. Apa yang menjadi pertimbangan media itu dihadirkan? Media yang tadi Ibu sebut.
Sebagai salah Pertimbangannya apa? pertimbangannya agar anak-anak lebih mudah memahami maksud dari keragaman itu, Pak. Maksudnya kita itu mau menghargai keragaman itu yang seperti apa. Kalau nggak pakai media, Kalau misalnya nggak pakai media sebenarnya bisa, Pak. Cuma kadang anak-anak ini kalau misalnya nggak pakai media, mereka kurang, Pak, dalam memperhatikan. kenapa? Mereka lebih suka yang ada yang eh, audio visual sih, Pak, anak-anaknya. Oke. Medianya bentuknya apa tadi? Video, Pak. Video. Ya, Siapa yang bikin? Atau video jadi atau dia bikin sendiri? video udah jadi, Pak. Udah ada videonya. Video yang dari YouTube, Pak, sebagai materi tambahannya, Pak. Oke. Terus penilaiannya apa nih? Yang dinilai apa dari anak-anak tuh? Yang saya nilai dari anak-anak itu ada dari prosesnya, Pak. Proses anak-anak saat melakukan apa namanya proyek mereka, Pak. Kemudian penilaian Apanya tuh yang dilihat di proses itu? proses ini Pak, kan sebelum mereka itu membuat proyek poster, sebelum mereka itu membuat proyek apa namanya cerita bergambar. Nah, itu kan apa namanya? Saya lihat dulu Pak bagaimana cara mereka berdiskusi itu, bagaimana proses mereka berdiskusi sehingga mereka itu bisa menghasilkan suatu proyek poster dan juga Hmm. cerita. Kemudian saya juga melakukan penilaian produk, Pak. Produk dari hasil yang telah mereka diskusikan tadi. Kemudian penilaian sikap. Ah, pakai apa itu nilainya? Pakai apa? Ada rubriknya nggak? Rubriknya belum buat, Hah? Pak. Kenapa? Harus ada rubriknya itu kalau begitu. Sebentar, Pak. Ya nggak? Seperti saya pernah buat rubriknya, Harus dibuat. anak rubrik. Hah? Sepertinya saya pernah buat, Pak. Cuma saya lupa letaknya di mana. Sebentar, Pak. Ada waktu. Nanti dibuat ya kalau nggak ada ya. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Nanti saya kirim ke Bapak. Ya. Berapa tahun di pondok? Saya 11 tahun, Pak. Kan Berapa lama? dari SMP kan 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, Hmm. 6 tahun, kemudian Hmm. kuliahnya 4 tahun, 10 tahun, terus pengabdian Hmm. nya 1 tahun Pak, jadi 11 tahun. Kapan keluarnya? Tahun berapa? Tahun 2019 Pak, per bulan Mei. Dari KMI-nya. Dari KMI-nya. Dari KMI-nya 2014 Pak. 2014. Iya, Terus S1-nya 2018. iya Pak. Terus Baru keluar ngajar 6 pondoknya. tahun tuh dari tahun berapa? Kalau saya ngajar 6 tahun itu dari tahun 2019 Pak. Juli 2019. Emang di Gontor nggak ngajar? Ngajar, Pak. Ada dapat juga surat keterangan mengajarnya, Pak. Hah? Ngajar, Di Pak. Gontor ngajar nggak? Ngajar, Pak. Berapa lama? 5 tahun, Pak. Berapa lama? Lima 5 tahun, tahun. ya. Jadi kalau ditambahkan dengan yang di Gontor berapa lama jadinya semuanya? 11 tahun, Pak. Jalan Nah, 11. pengalaman ngajarnya 11 tahun, 5 tahun di Gontor, 6 tahun di luar Di, Gontor. ya, Pak. Oke. Bahasa Arabnya bisa? Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Bisa. Coba terjemahkan tuh yang pertanyaan pemantik pakai bahasa Pertanyaan, Arab. pertanyaan pemantik.
Apa pesan utama yang disampaikan dalam Al-Quran Al-Hujurat? Coba pakai bahasa Arab itu. Magordul amma yata'alaku bisuratil hujurah fi ayat salasah asyroh. Terus yang kedua, Rumah lima adalah budalana anah tarim al lima adalah budalana anah tarim al farku bainana. hmm. Asalis Yang ketiga, kaifa nah kaifa eh, nusawir al ihtiram ila sahibina alladhi eh alladhi laisa min laisa min jinsun wahid wa laisa min jinun wahid. Hakada seperti itu terus Pak. latar belakangnya apa? Latar belakang Iya, bahasa Arabnya apa? latar belakang latar belakang eh nasi itu Pak. Deg-degan Pak. Hah? Itu anak Lima aja. Lima aja nasiti. Liana anak ada kolbi ya talakla. Saya talakla. Anak mas. Mama ya talala. Saya talakla. Almurad anak mas. Anak wa anak ahok wa. Aduh. Lima aja tahu. Lima tahu ini mas. Liana zamanan anak lam mada La tatakala marobiatan zamanan. zamanan kan Lima aja. anak berapa sih Iqra'il kutub kathiran ya. Ya, namus kutub al-Arabiyah. nam Ya. badadana saat alam kasiran Soban, labut. nam Ya. Kalau yang lain saya uji menulisnya. Kamu nggak usah, saya tahu kamu. Ya udah. Bilangin ke teman-teman yang lain, saya sebentar lagi nyampe rumah. Jadi cukup dulu segini, ya sekitar jam 7, jam jam 7 lebih 10 ya. oh ya Pak. Jam 7 lebih 10 kita sambung lagi gitu ya. Jam 7 lebih 10 ya, jangan lewat. Jam 7 Ya. lebih 10 baik Pak. Iya, yuk, makasih ya. Kemana Mafi intihan Maratan Uhra Pak? Kelas. Alas Kelas. Ya, Vi ya. Assalamualaikum syukran kasiran. Ya, Hati-hati Pak, masalah. yuk. Keren Pak. Assalamualaikum. Di